Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Randy Anugrahwardi. Di dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang anak penyandang masalah sosial. Video ini saya buat untuk pengumpulan tugas mata kuliah anak dengan masalah sosial yang diampu oleh dosen pengampu, yakni Ibu Sugihartati. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menontonnya. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan membahas materi yang pertama, yakni konsep pendidikan anak dengan masalah sosial. A. Konsep masalah sosial. Setiap manusia pasti pernah punya yang namanya masalah. Dengan hadirnya masalah, kita dapat mengambil hikmah dari masalah tersebut, termasuk masalah sosial. Masalah sosial adalah masalah yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat, sehingga masyarakat ini merasakan dampak dari permasalahan tersebut. Pada dasarnya, masalah sosial berkaitan dengan nilai dan norma sosial dalam sebuah lingkungan masyarakat. Masalah sosial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama manifest problem atau permasalahan yang muncul akibat ketimpangan antar nilai dan norma sosial. Nah, akan tetapi masyarakat masih mampu mengatasinya. Nah, kemudian ada latent social problem atau ketidakmampuan masyarakat mengatasi masalah yang muncul akibat ketimpangan nilai dan norma sosial. Nah, kemudian tujuan pendidikan anak dengan masalah sosial, yaitu diantaranya meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah sosial atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan pelayanan sosial dasar. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup
kesejahteraan sosial dan kelompok rentan lainnya. Kemudian meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan di dalam kelembagaan. Dan ini bersifat berkelanjutan. Kemudian meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kesejahteraan sosial. Nah, kemudian meningkatkan kesadaran dan wawasan sosial dalam perumusan kebijakan publik. Kemudian meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, sekarang manfaat. Jadi manfaat pendidikan bagi anak dengan masalah sosial, yaitu diantaranya mengurangi kemiskinan, kemudian mengurangi kemiskinan ya, karena mungkin penghasilan juga menjadi lebih tinggi. Kemudian menawarkan kesejahteraan, kemudian kesehatan lebih terjamin dan lebih terjaga. Terus berkembangnya pertumbuhan ekonomi, kemudian mengurangi tindak kejahatan atau kriminalitas. Kemudian yang pasti sangat bermanfaat untuk lingkungan. Kemudian mengurangi kekerasan yang berbasis gender, seperti pelecehan seksual, seperti itu. Kemudian mengurangi pernikahan dini, seperti itu. Lalu sekarang kita akan membahas gejala dan faktor penyebab anak dengan masalah sosial. Sekarang gejalanya dulu. Gejala merupakan tanda tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat atau berkaitan dengan pergaulan dan aktivitas. Sedangkan faktor biasanya terjadi dalam dua garis besar, yaitu internal dan eksternal, pastinya seperti itu. Nah, sekarang kita ke faktor penyebabnya. Nah, faktor ini antara lain kurangnya perhatian dari orang tua, terus
salah memilih teman, terus pengaruh media sosial, terus kemudian biasanya anak yang menginginkan kebebasan, jadi terlalu dikekang sehingga ketika dia ada kesempatan untuk hidup bebas, maka ya terjadilah yang namanya masalah sosial. Terus kemudian kurangnya ilmu agama. Nah ini jadi yang harus kita perhatikan, yang harus diperhatikan orang tua adalah bagaimana orang tua harus memaksimalkan ilmu agama kepada anak-anaknya. Kemudian sekarang kita membahas tentang akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan ini antara lain ya terjadinya perkelahian, ya, biasanya seperti itu, tawuran antara kelompok, baik antara kelompok maupun perorangan. Kemudian terlibat tindak kriminal, itu sudah pasti, merampok, mencuri, jambret, ya, dan lain-lain. Terus terjadi eksploitasi. Nah biasanya ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, ya. Jadi anak-anak ini dikumpulkan, kemudian disuruh ngemis, dieksploitasi, dipekerjakan, disuruh ngemis. Biasa seperti itu ya. Terus kemudian terjadinya kekerasan seksual ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan kriminal tadi. Terus rawannya kecelakaan lalu lintas, rawannya kecelakaan di tempat umum. Ya karena anak dengan masalah sosial ini ya terkadang ya ulahnya ya mengganggu lalu lintas, biasanya balap liar dan lain-lain. Terus kemudian rawan beredarnya narkotika. Ini juga harus kita hati-hati. Kemudian perkembangan emosi yang tidak normal, biasanya ya seperti contoh psikopat ya. Nah ini tergolong masalah sosial itu, karena perkembangan emosinya tidak normal, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kesehatan yang cenderung rendah. Jadi ya karena mungkin kebanyakan mengkonsumsi narkoba atau ya bergonta-ganti pasangan ya, seperti yang kita tahu bagaimana pergaulan bebas itu ya. Nah, jadi kesehatannya cenderung rendah sehingga terkena penyakit menular pada akhirnya gitu. Kemudian kurang fokus atau konsentrasi ya, mungkin karena sudah sarafnya terganggu ya, sarafnya sudah terganggu karena kemasukan yang kayak narkoba. Nah, jadi sarafnya jadi terganggu. Kemudian selanjutnya adalah rawan penyakit menular ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi kayak semacam HIV AIDS, sipilis atau gonore dan lain-lainnya, seperti itu. Nah kemudian yang B sekarang, masyarakat ya, jadi
akibat ini kan, iya tadi saya lupa menjelaskan. Jadi akibat ini dibagi menjadi 3 ya. Akibat maksudnya dampak di masyarakat, dampak di keluarga atau diri sendiri, kemudian dampak di masyarakat, kemudian di pemerintah. Nah kalau di masyarakat ini juga antara lain ya sebenarnya hampir sama ya, mengganggu ketertiban umum ya, sering berbuat onar, tidak peduli dengan peraturan apapun. Nah ini yang bahaya. Terus meresahkan ya, meresahkan masyarakat. Kemudian pemerintah, dampaknya untuk pemerintah ya sebenarnya hampir sama ya, mengganggu fasilitas umum yang merusak ya, merusak kayak pom bensin apa itu biasanya. Terus kemudian dimanfaatkan oleh isu-isu politik biasanya. Kalau di pemerintahan itu dampaknya yang paling rawan adalah itu biasanya. Sering digunakan orang-orang ya, didanai demo-demo kesana kemari. Nah itu biasanya seperti itu. Kemudian tidak memiliki identitas yang jelas ya, karena kan mungkin KTP nggak punya, semuanya nggak punya, sehingga identitas mereka ini nggak jelas gitu. Seperti itu. Nah sekarang kita akan membahas tentang pergaulan anak dengan masalah sosial ini sangat identik bahkan dengan yang namanya penggunaan obat-obatan atau narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang secara tidak wajar atau berlebihan. Oke ya. Ada 3 kategori penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba ini, yaitu narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Bentuk penggunaannya antara lain dihisap ya, seperti ganja itu dihisap, terus ditelan seperti ekstasi, kemudian disuntikkan seperti apa itu, inek, kemudian apa itu namanya, penggunaan silet ya, yang di goreskan di tubuh, nah, di bagian tubuh tertentu, misalkan lengan ya, gitu biasanya. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan, kan terdiri dari 3 tadi ya, ada narkoba, psikotropika, dan juga zat adiktif. Kalau narkoba seperti yang kita tahu ya, ada ganja, ada seperti itu ya. Nah kalau psikotropika ini sifatnya kayak obat-obatan yang digunakan ya kayak heroin, nah, semacam itu. Kalau zat adiktif seperti apa itu namanya, rokok, seperti itu. Nah, kalau zat adiktif seperti itu. Tujuan penyalahgunaan narkoba biasanya ya untuk menenangkan diri, untuk menenangkan pikiran, agar terhindar dari masalah.
Jadi setiap masalahnya itu biar terlupakan. Penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu faktor diri ya, yang terdiri faktor diri itu diantaranya ya untuk menghilangkan rasa sakit ya, rasa lelah, jenuh seperti itu. Terus kemudian meningkatkan semangat atau gairah. Terus kemudian melepaskan diri dari segala macam bentuk tekanan. Kemudian ingin diterima oleh kelompok. Jadi karena kurang percaya diri, akhirnya bagaimana caranya dia supaya percaya diri? Menggunakan narkoba. Terus coba-coba juga bisa. Nah kemudian sekarang faktor yang kedua, faktor lingkungan. 1, kurangnya perhatian dari keluarga, kurangnya pengawasan. Terus kemudian kurangnya harmonisasi keluarga ya. Misalkan keluarganya ini broken home bisa saja. Terus harmonisasi lingkungan juga seperti itu sama ya. Sehingga kalau lingkungan, kalau sudah yang kena lingkungan, kalau yang sudah tidak harmonis itu lingkungan, nah akibatnya si pengguna ini ya menyepelekan hukum seperti itu. Nah, kemudian pergaulan yang kurang atau bahkan tidak sehat gitu. Pergaulan yang kurang sehat ya berkumpul dengan teman-teman yang ya membawa pengaruh buruk tentunya gitu. Kemudian karena lemahnya undang-undang di negara kita ini mungkin ya masih perlu diperbaiki ya tentang undang-undang narkotikanya sih, agar siapapun pengguna narkoba ini jerah seperti itu. Kemudian lemahnya penegakan hukum gitu, oleh aparat terkait. Jadi kan sekarang seperti yang kita tahu ya, kadang-kadang dalam penangkapan pengguna narkoba ini yang ditangkap adalah pemakainya, sedangkan itunya, bandarnya kadang nggak ditangkap. Nah itu yang perlu diperbaiki oleh aparat terkait ya, BNN dalam hal ini ya, saya berpesan ya kepada bapak-bapak BNN. Kemudian kurangnya sosialisasi terkait bahaya narkoba. Kemudian yang ke-9, pandangan yang keliru tentang anggapan tentang maksudnya itu manfaat menggunakan narkoba ini loh gitu. Jadi kan banyak ya orang itu pakai narkoba karena seperti yang saya jelaskan di atas, karena rasa ngantuk, biar nggak
gak gampang ngantuk, biar gak gampang capek. Padahal sebenarnya itu sangat-sangat tidak sehat gitu. Nah kemudian kurangnya fasilitas bagi korban biasanya karena ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, mungkin karena keluarganya yang nggak harmonis, jadi fasilitas yang ada di lingkungan keluarganya kurang, akhirnya mencari kesenangan sendiri, kebablas akhirnya. Nah ini yang repot gitu. Uh, Mengapa sih kok bisa pengguna narkoba ini banyak? Nah ini penjelasannya di sini. Antara lain narkoba ini mudah dibeli, mudah didapat. Nah ini faktor-faktornya diantaranya ini. Terus harganya yang terjangkau, terus beragamnya jenis kemasan dan cara pemakaian ini juga membuat orang penasaran gitu. Modus peredaran yang sulit terungkap ini juga bisa menjadi faktor. Terus masih banyaknya pabrik yang beroperasi, pabrik narkoba maksudnya gitu. Kemudian ini kalau untuk bandar ya, ini keuntungan yang menjanjikan gitu untuk pelaku bisnisnya, ini untuk pelaku bandarnya. Nah yang paling pokok adalah bahannya mudah dicari. Nah gitu. Sekarang kita pakai lem saja itu bisa fly seperti itu ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang anak berpenyakit seperti itu ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang pengertian. Pengertiannya yaitu anak yang menderita penyakit yang lama dari hitungan minggu, bulan, atau tahun. Jenis penyakit yang diderita antara lain hepatitis, lupus, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak yang memerlukan layanan khusus, pendidikan dengan pelayanan khusus ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak ini, anak-anak yang berpenyakit rawan-rawan ini gitu ya. Nah, dan dapat diberikan kepada anak-anak yang berpenyakit khusus. Ya contohnya ya, maksudnya contoh pelayanannya yaitu ya belajar dari rumah sakit atau dari
dari rumah masing-masing, sambil menjalani pengobatan seperti itu. Kemudian faktor penyebab terkenanya penyakit tersebut diantaranya adalah karena kuman, bakteri, virus, terus kelainan darah. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang penyakit yang sangat berbahaya, yang rawan diderita oleh kalangan ini, penyandang masalah sosial, adalah HIV AIDS. Nah, sekarang pengertiannya dulu. HIV AIDS adalah virus yang menyerang atau merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi atau menghancurkan sel-sel darah putih yang membuat kekebalan tubuh ini menjadi semakin melemah, sehingga rentan terserang penyakit ini, rentan terserang penyakit-penyakit yang lain maksud saya. Sebab bila kita terkena HIV, maka kemampuan tubuh melawan infeksi itu akan terganggu seperti itu. Orang-orang yang rentan terserang virus ini yaitu di antara. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan ya, atau yang menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, bahkan banyak kekurangan ya. Dan juga terima kasih kepada Ibu dosen, Bunda Tati, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengkoreksi pengumpulan tugas saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.